Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konyo-konyo dengan Rakloen. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya, seperti saya di sini dan emak tentu saja masih ada di kamar. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-6 buka puasa. Buka puasa, buka cerita. Saya akan buka cerita malam ini. Kemarin saya tidak sempat membuat video buka cerita karena saya dalam perjalanan diajak oleh Pak Bos ke suatu tempat dan tidak memungkinkan untuk bisa bikin video di sana. Jadi akhirnya terloncati, dengan sangat terpaksa terloncati. Tapi untuk video hari ini tetap akan saya namakan buka cerita 06. Walaupun kemarin yang 05 tidak ada. Jadi saya mengikuti perjalanan harinya, bukan episode videonya. Begini, tanya aja. Sekarang saya mau mulai makan. Tadi kakak sempat membuat oseng-oseng daun pepaya dan teri. Saya tadi bantu nyuting. Nanti videonya akan saya tayangkan setelah saya buka puasa. Dan tak lupa tentu saja ada nasi. Ini nasi bongkaran kemarin alias sekowadang. Orang di kampung kami namakannya sekowadang, tapi masih layak untuk dimakan dan akan saya makan. Untuk yang nanti malam sedang memasak itu di Magicom nasi yang baru. Saya mulai buka puasa malam ini sekaligus buka cerita. Saya ambil yang tidak terlalu kering. Namanya sekowadang, terus ada di dalam Magicom otomatis ini agak kering. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cukup itu saja. Selanjutnya ini masakan favorit saya. Saya pernah cerita di video yang mana saya tuh suka masakan yang pahit-pahit. Oseng-oseng daun pepaya, terus oseng-oseng pare. Terus lagi pokoknya pahit-pahit itu saya suka. Tumpahnya banyak sekali, nggak apa-apa wes. Ini ada tahu goreng. Ini kemarin sebenarnya tahu gembos yang dibeli emak di Melinjo Pak Irsyad, tapi karena belum sempat menyantapnya, akhirnya disimpan di dalam kulkas. Terus hari ini dibelah dan digoreng menjadi seperti ini, menjadi crispy. Bismillahirrahmanirrahim, enak pasti ya. Ayo mulai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan bercerita tentang alasan mengapa kemarin saya tidak sempat membuat video pada saat buka puasa hari kelima. Ketika pulang menjelang maghrib, kami dalam perjalanan dan saya itu masih ada di sekitar Dampit kalau tidak salah. Otomatis harus nunggu dulu tempat yang tepat untuk kami bisa buka puasa. Di dalam kendaraan kami sempat menyantap salak suwaru itu, terus sempat ketika bertemu Indomart, Pak Bos bagus turun untuk membelikan roti dan minuman. Ya itu saja sementara untuk takjilan. Dan di dalam mobil tidak memungkinkan saya untuk membuat video juga karena sempat kemarin membuat satu video pendek tentang salak suwaru, ternyata hasilnya nggak maksimal karena kurang pencahayaan. Saya tidak sempat membawa lampu dan pinjam flash dari HP-nya Mas Soleh, ternyata juga kurang kuat. Akhirnya ya seadanya, hanya untuk mendokumentasi kejadian sajalah, tidak sempat membuat yang lebih bagus lagi. Dan akhirnya sampailah kami di sebuah masjid. Di situlah setelah melaksanakan sholat kami sempat ditawari oleh ibu-ibu yang menunggu di sana minuman. Ada minuman, ada snack, terus ada yang di dalam foam itu pasti nasi. Tapi kami memilih, kami tepatnya saya dan Pak Agus dan Mas Soleh, saya sempat mengambil satu cup jus jambu merah kalau tidak salah dan sepotong pisang goreng. Dan tentu saja saya tidak akan membuat video di situ, nggak enak karena kami pendatang dan nggak etis juga rasanya di tempat itu di masjid kemudian saya bikin video. Karena konsepnya untuk buka cerita kan saya makan sambil cerita, masa iya saya makan minum sambil cerita-cerita. Akhirnya ya sudah, makan saja sepotong pisang goreng dan satu cup jus jambu merah, kemudian kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan cari warung. Akhirnya warungnya ketemu di warung langganan di mana itu tempatnya Bu Ambar yang persewaan itu, di sekitaran situ ada warung yang beberapa kali
kami singgahi, yaitu warung soto daging yang luar biasa enak. Ada juga videonya di Rakuen, bisa ditonton. Dan tidak mungkin juga saya membuat video di situ karena rame. Jadi orang datang itu makan, ya pesan makan, setelah makan secepat-cepatnya pergi karena sudah ada yang ngantri. Masa iya saya masih menyempatkan di syuting-syuting di situ sambil ngoceh, kan kurang pas juga. Itu yang membuat akhirnya saya merelakan pada hari kelima kemarin tidak ada video buka cerita. Jadi video buka cerita 05 tidak saya buat, dan hari ini langsung saya buat video buka cerita 06. Sebenarnya ada rasa ingin gitu untuk membuat video rutin seperti tahun lalu seada-adanya, tapi bisa runtut gitu ya, rutin. Ya namanya juga tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Jadi kemarin itu akhirnya saya merelakan tidak membuat video buka cerita 05. Saya harus menjaga ya. Itu yang saya lakukan selama ini, harus selalu menjaga, berpikir, mengira-ngira, melihat situasi ketika mau bikin video. Tidak karena dorongan yang luar biasa ingin bikin video lalu saya enak-enaknya di mana saja bikin video, tidak. Gitu ya. Lanjut makan dulu. Yang paling saya pikirkan ketika membuat video di tempat umum adalah bagaimana caranya agar aktivitas saya tidak mengganggu siapapun pengunjung yang sedang menikmati hidangan di situ. Atau di tempat yang bukan warung sama juga. Saya selalu melihat situasi, membaca situasi ini pas atau tidak ya, pantas atau tidak ya. Selalu saya pikirkan. Karena saya tidak mau kenyamanan orang lain terganggu untuk kesenangan saya. Apalagi saya siapa sih gitu ya, orang baru dilihat kok udah sok berlagak begini begitu. Saya nggak mau orang berkesimpulan demikian. Makanya hati-hati banget kalau dirasa memang tidak memungkinkan untuk syuting ya sudah. Tapi kalau memungkinkan, saya masuk ke warung misalnya atau ke kafe, kemudian izin kepada pemiliknya, Mas, Mbak, Pak, Bu mau bikin video, sekiranya diperkenankan ya sudah mulai. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa memaksa gitu ya. Apakah ada yang melarang? Iya, ada sebagian kecil yang karena alasan tertentu belum membolehkan untuk pembuatan video. Sudah manut. Apakah dengan begitu saya langsung pergi pulang? Tidak. Saya datang ke warung selain untuk membuat video karena memang butuh makan, butuh minum. Jadi dipaskan waktunya dengan waktu makan. Begitu tahu tidak diperbolehkan ya cari warung lain yang diperbolehkan. Sesederhana itu. Oh ya, ada satu pengalaman menarik terkait dengan saya membuat video di sebuah warung gitu ya. Karena di situ ada sesi wawancara dan lain-lain. Terus saya makan-makan, pemiliknya ternyata membolehkan sebenarnya, tapi menghendaki hasil videonya sebelum diunggah ke YouTube dikirim dulu ke beliau untuk dicek segala sesuatunya. Saya memaklumi apa-apa saja yang boleh dipertahankan di video itu dan apa yang harus dibuang itu berdasarkan perasaan saja. Ya sudah, saya turuti. Yang penting buat saya dibolehkan syuting di situ dan beliau rela mau bersedia untuk diwawancara, ya sudah saya lakukan. Alhamdulillah, saya berterima kasih banget karena sudah diberi kesempatan. Dan secepatnya sampainya di rumah saya edit, kemudian hasilnya saya kirimkan ke beliau, tapi tidak langsung ditonton ternyata, masih harus nunggu 2 atau 3 hari. Saya nunggu terus saya chat lagi sampai hari keberapa? Hari ketiga ya. Pada hari ketiga itu saya chat kembali, Bu, bagaimana videonya? Apakah ada sesuatu yang tidak berkenan dan harus saya buang atau bagaimana? Alhamdulillah ternyata si ibu bilang oke, baik-baik saja. Langsung pada jam itu saya unggah. Jadi video itu tertunda 3 hari untuk menunggu keputusan sang ibu merelakan video ini diunggah. Berarti kan tidak ada masalah bagi beliau. Itu penting. Makanya saya unggah. Atau penontonnya berapa? Ada sih sekian puluh gitu ya. Gitu, panjang-panjang. Jadi cerita-cerita tentang pengalaman saya, bagaimana saya syuting di tempat-tempat yang saya kunjungi itu ternyata beragam. Dan masih banyak cerita yang mungkin akan saya ceritakan pada waktu-waktu berikutnya. Sementara itu dulu, biar tidak jenuh, biar tidak bosan mendengar saya ngoceh. Ketemu lagi lain waktu, besok saya akan lanjutkan tentang
bagaimana saya mengedit bagaimana saya mengedit agar saya bisa benar-benar serak membuat video itu layak untuk diunggah. Itu saja, terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia dan sehat terus sampai puasanya Pol Lebaran nanti, dan pada hari-hari selanjutnya bisa terus beraktivitas sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.